Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ripania. Saya mengajar pelajaran Bahasa Indonesia di Seman 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 program studi Bahasa Indonesia di LPTK IKIP Siliwangi, Bandung. Dengan nomor peserta 2015 0265 6333. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Seman 1 Batu Jajar. Berikut video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Ya, tetap semangat ya, walaupun cuacanya hari ini mendung, tidak cerah secerah hati kalian. Ya. Kita sebelum mulai pembelajaran, Nur tolong dipimpin doa dulu ya. Sikap membaca doa di dalam hati. Mulai. Selesai. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sepertinya tidak boleh duduk, ini terhalang komputer. Di sini aja. Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ajril. Banyak juga ya. Ajril. Ya. Semoga yang sakit segera sembuh dan kalian yang sehat jaga kesehatannya ya, jangan sampai sakit. Oke, biar tidak dingin, yel-yelnya keluarkan dulu, yel-yel kelas ini. Yuk, Nur. Biar semangat. Berdiri kamu ya. Halo. Semangat ya, semoga semangatnya sampai akhir nanti. Oke, amin ya. Di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang minggu kemarin, kalian sudah belajar tentang apa? Artikel. Oke, ngapain aja dengan artikel tersebut? Mengkritisi. Oke, mengkritisi sebuah artikel. Apa yang sudah kalian dapat dari pembelajaran itu? Banyak. Tahu apa itu fakta, tahu apa itu opini. Tahu apa itu fakta dan tahu apa itu opini. Oke, sip. Lalu hari ini apa sih yang akan kalian pelajari? Nah, kita lihat ya. Sebentar. Asep, mana Asep? Sambil nunggu ibu nyalain ini. Coba ibu mau tanya, apa itu fakta, Sep? Masih ingat tidak? Ya Allah, kok nggak mau nyala sih? Apa fakta, Sep? Kejadian nyata. Ih, kok mendadak mati? Kejadian nyata, udah itu aja. Terus bedanya dengan opini apa? Apa coba? Kalau opini pendapat pribadi, kalau fakta kejadian nyata. Seperti itu. Ada yang mau menambahkan? Apa itu fakta dan apa itu opini? Apakah sesuai dengan sepakat dengan Asep? Sepakat. Ya, bentar. Nih ya. Hari ini kalian masih belajar tentang artikel. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa kita akan melanjutkan artikel, tetapi kali ini dengan KD yang berbeda, dengan pembelajaran yang berbeda. Nah, ini ya. Kompetensi dasarnya untuk, nah kalau yang kemarin kan di 3.10 ya, kalian mengkritisi
artikel. Nah, kali ini kalian fokus di 4.10. Ada apa di situ? Menulis opini dalam, menyusun, yang mana? Menyusun opini dalam bentuk artikel. Yaitu indikatornya kalian nanti akan menulis sebuah artikel. Terbayang ya, kalian akan menulis. Berarti kalian akan menuangkan opini kalian, inspirasi kalian terhadap sebuah tulisan dalam bentuk artikel. Mantap nggak tuh? Mantap, Bu. Siap nggak? Yang enggak bagus, yang siap berarti makin bagus. Itu. Lalu tujuan pembelajarannya, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menulis nantinya ya. Karena kalian kan memang disiapkan nantinya untuk terjun ke masyarakat, siapa tahu nanti kalian bisa jadi seorang penulis. Amin. Seperti siapa? Seperti Pak Agung. Boleh. Ya, itu ya. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk hari ini. Jadi kalian nanti akan menulis artikel. Oke. Lalu dengan cara seperti apa, Bu, kita menulisnya? Apa kita menulis di kertas lembar kah? Atau kalian menulis di mana misalnya? Nah, kali ini kalian akan belajar menggunakan metode PJBL ya. Ya pasti nggak tahu sih apa itu PJBL. Nah, PJBL itu nanti sebuah model pembelajaran di mana nantinya kalian akan duduk berkelompok. Ya, duduk berkelompok mengerjakan sebuah proyek. Nah, proyek apa? Bukan proyek terowongan atau proyek flyover atau jembatan, bukan proyek bangunan ya, tapi proyek apa? Apa Gaby? Sudah kebayang ya? Karena kalian hari ini kadanya menulis, maka proyeknya adalah sebuah tulisan. Itu ya. Jadi nanti kalian akan duduk berkelompok membuat proyek di mana menghasilkan produk sebuah artikel, tulisan artikel. Paham ya? Oke. Nanti langkah-langkahnya ataupun petunjuk pengerjaannya ada di LKPD yang akan Ibu bagikan. Jadi kalian jangan takut. Selain ada di LKPD, Ibu juga nanti akan membimbing kalian. Pokoknya kalian yang tidak bisa, yang tidak siap, jangan takut karena ada petunjuknya. Nah, sekarang kalian duduk berkelompok dulu. Sebentar. Lupa. Sebelum duduk berkelompok, Ibu mau menanyakan dulu sesuatu. Sudah tentu yang Ibu tanyakan artikel ya, bukan film. Nah, bentar. Ada. Ini adalah salah satu contoh artikel. Nah, sengaja Ibu membuka artikel yang ini karena ini adalah salah satu artikel yang sudah kalian kritisi ya di pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Jadi tentu sudah kalian baca ini. Dan Ibu masih ingat yang mengkritisi ini salah satunya adalah Nurlina. Ya, oke. Mana Nurlina? Nurlina, dari artikel ini coba permasalahan apa? Mana Nurlina? Duduknya. Oh itu. Nurlina, permasalahan apa yang ada pada artikel ini yang sudah kamu baca? Artikel tersebut membahas tentang masalah tingkat literasi atau membaca di Indonesia yang masih berada di tingkat yang rendah. Berada di tingkat yang rendah. Kalau dari segi penulisan ada yang kurang tidak? Dari hasil mengkritisi kamu? Sudah bagus ya. Oke, sekarang Ibu akan tanya ke siapa ya? Alang, mana Alang? Biasa aja, nggak usah sok. Coba dari tayangan ini, dari artikel ini, coba kamu tentukan yang mana opininya. Kan sudah tahu ya opini apa, fakta apa. Yang mana yang opini? Apakah semuanya opini? Yang sayanya yang mana? Yang saya yang sayang. Jangan-jangan saya sayang lagi. Yang mana? Yang atas. Dibaca coba. Saya yakin kita semua tahu bahwa keterampilan paling dasar dalam belajar yaitu membaca, menulis, dan berhitung yang bisa diaplikasikan oleh guru SD sebagai Ya, kenapa itu kamu sebut opini? Pendapat dari siapa? Penulisnya. Oke, sip ya.
Kasih tepuk tangan. Jawaban yang bagus. Nah, sekarang pertanyaan dari Ibu lagi. Kenapa opini sangat penting dalam sebuah artikel? Ayo, siapa yang jawab? Gebi. Apa? Opini dalam sebuah artikel itu penting untuk menambahkan mengkritisi artikel itu. Jadi untuk di dalam sebuah artikel kan ada permasalahan yang dibawa. Nah, pendapat dari penulis itu penting gitu untuk juga memberikan solusi dari si penulis itu untuk menangani permasalahan yang dibawa oleh penulis. Oke, sip. Bagus. Ada yang punya jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Ada nggak ya? Oke, oke, betul juga kata Gaby, karena salah satu ungkapan dari ide penulisnya itu adalah bentuknya opini, sudah pasti ya. Dan itu tuh biasanya diungkapkan dalam satu struktur dari artikel tersebut. Itu kenapa opini penting? Karena opini merupakan bagian dari artikel, bagian dari struktur atau unsur dari artikel tersebut. Masih ingat ada apa saja itu unsur artikel? Tesis atau pernyataan pendapat ya. Lalu yang kedua ada argumen. Itu argumen atau opini itu sendiri itu adalah bagian isinya. Jadi itu adalah justru kunci penting dari artikel tersebut. Maka dari itu opini dikatakan sangat penting untuk artikel. Oke, kalau begitu kita langsung ke proyeknya ya. Sekarang duduk berkelompok. Yuk, jadi ya nama. Duduk berkelompok. Kalau bisa duduk di komputer yang bisa digunakan. Ini kelompoknya jadi kumahanya. Kelompok ini satu kelompok. Oh, memanjang ya jadinya. Bisa nggak kalau misalnya berkumpul gitu? Jadi tidak memanjang seperti ini, karena kan mau berdiskusi. Kamu berapa? Kelompoknya mana? 4, sok. Rada ngeriung. Rada meriung-riung. Nih. Ini satu kelompok. Posisikan agar bisa berdiskusi ya, jangan duduk memanjang kayak di angkot. Sudah pegang ya LKPD-nya semua? Malah ibu yang nggak pegang ini. Ini ada. Sudah? Ada apa di situ? Ada lembar kerja. Ada petunjuk pengerjaan untuk proyeknya ya. Jadi kalian akan memulai membuat produknya, membuat artikelnya. Langkah pertama kalian harus apa itu di situ ada? Bukan, itu sudah tadi. Langsung ke halaman. Nah, ini nih. Pertama kalian akan memilih topik. Ada? Ya. Akan memilih topik. Ada 2 topik yang Ibu sajikan di situ. Pertama tentang fenomena di Jepang ya. Fenomena di Jepang mengenai warga lokal yang mulai bukan punah siapa? Mulai habis, tetapi malah yang banyaknya itu warga asing itu. Lalu yang topik kedua apa? Bagus, lancar bacanya. Itu ya, itu adalah 2 topik yang akan kalian pilih. Nanti kalian pilih salah satu, lalu buat pendapat kalian, opini kalian, tuliskan dalam bentuk artikel. Jangan lupa unsurnya harus sesuai. Yang tadi itu ya, yang 3 tadi itu ya. Ada tesis, ada isi atau argumen, lalu penegasan ulang. Oke, sip. Setelah itu apabila sudah kalian cari datanya, lalu kalian tulis konsep, setelah itu kalian salin atau tulis langsung di Google Dokumen. Gunakan komputer yang ada di sini, silahkan. Dan nanti kalau sudah beres baru di-upload linknya ke Google Form yang ada di situ, di barcode. Siap? Yuk, silahkan dikerjakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nah, Nih, muncul ya. ada pepatah berkata bahwa perkenalkan Ya, ininya lupa. Pegang. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami perwakilan dari kelompok 4 dan saya Gebi Novitasari Sitorus. Saya Inkan Rani. akan mempresentasikan. Nah, Oke. Kami akan memaparkan hasil analisis kami dan hasil penulisan artikel kami yang berjudul Menghadapi Fenomena Imigrasi Jepang, Menggali Peluang dari Perubahan Demografi. Oke, langsung saja kita langsung ke artikelnya. Oke. Nah, bisa teman-teman lihat di paragraf ke-1 dan kedua ditandai warna warna hijau. Itu tuh termasuk menurut pendapat kami adalah termasuk argumen. Kenapa argumen? Karena ada kata data terbaru. Nah, menurut kami kan pengertian argumen itu adalah suatu data yang mendukung opini penulis. Maka kami berpendapat bahwa paragraf 1 dan kedua adalah termasuk ke struktur argumentasi. Lalu yang di paragraf 3 dan paragraf 6, dari 3 sampai ke 6, menurut kami juga itu adalah salah satu argumentasi. Karena di dalam paragraf tersebut mengandung kata opini ya, kata opini dari sang penulis. Seperti ini ya. Ini menjadi panggilan bagi masyarakat Jepang untuk merenung dan merespon perubahan ini dengan kreativitas dan terbuka terhadap peluang baru. Nah, itu disebut sebagai salah satu opini. Lalu selanjutnya di paragraf yang keempat terdapat juga argumentasi. Nah, seperti ini menjadi panggilan bagi masyarakat Jepang. Mana Gil? Oh, ini ya. Namun, apakah kita bisa memulai melihat imigrasi sebagai peluang untuk merayakan keragaman dan menghidupkan kembali semangat inovasi? Itu juga disebut sebagai argumentasi. Lalu, di paragraf yang kelima, terdapat ini bukan sekedar mengakomodasi, tetapi menggabungkan energi dan ide-ide baru yang dapat memberikan dorongan bagi ekonomi dan juga budaya. Itu termasuk sebagai argumentasi. Oke? Masih ada. Bentar. Lalu di paragraf yang ke-6 ada argumentasi. Argumentasi juga. Ya. Oke. Mungkin sekian. Selanjutnya paragraf yang ke-7. Selanjutnya paragraf paragraf ke-7 dan 8 menurut kami paragraf tersebut termasuk ke struktur penegasan ulang karena kami menemukan kalimat bisa teman-teman baca ada kalimat yang berbunyi kita dapat mempertimbangkan untuk mengubah pendekatan terhadap pendidikan. Nah, kami berpendapat bahwa kalimat ini termasuk seperti solusi yang ditawarkan oleh penulis dalam permasalahan yang dibawa oleh penulis. Nah, kemudian sama juga di paragraf ke-8. Nah, di kalimat awalnya ada berbunyi menghadapi fenomena baru imigrasi dan penurunan populasi, saatnya bagi Jepang untuk melihat perubahan ini sebagai peluang dari tantangan. Jadi penulis ini berusaha memberikan solusinya, memberikan dukungannya bagi solusinya terhadap permasalahan yang dibawa oleh penulis. Nah, jadi struktur yang kami temukan adalah hanya argumentasi dan penegasan ulang. Sudah. Mengenai strukturnya, keep dulu. Nanti ya, berarti nanti April yang mengomentari kelompok Gabi. Oke, ditutup aja dulu. Setelah ini kita yang Nur. Tutup. hasil analisis norma kemudian kekeliruan kesalahan. Kemudian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan.
Sekarang kelompoknya M Nur, satu kelompok lagi ya. Langsung ke itu aja Nur, langsung ke pembahasan aja. Waktunya mau habis. Nih ya, langsung ke pembahasan mana strukturnya. Jangan dibacakan paragrafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oke, di sini kami membahas salah satu peristiwa yang viral beberapa waktu lalu, yaitu mengenai kecelakaan kereta api di Cicalengka, yaitu kereta api Turungga dan KA lokal Bandung. Nah, ini artikel yang akan kita bahas kali ini, dan kita akan langsung membahasnya struktur atau unsur-unsur berdasarkan paragrafnya ya. Nah, untuk yang pertama itu ada tesis terlebih dahulu. Tesis itu yang digunakan sebagai pendahuluan yang menjelaskan fakta-fakta aktual sebagai pondasi dari penulis untuk memulai atau akan menjelaskan lebih jauh mengenai artikelnya. Nah, di sini tesis sendiri berada pada paragraf pertama. Dan terkhusus di sini ada yang kita highlight. Ini merupakan sebuah penjelasan aktual yang menjadi bagian dari tesis itu sendiri. Nah, kenapa sih kalimat tersebut bisa menjadi tesis? Itu karena tesis itu secara definisi adalah pernyataan utama yang tadi dijelaskan oleh teman saya. Lalu memenuhi kriteria tesis karena merupakan pernyataan utama yang menjadi dasar argumen. Argumen selanjutnya merupakan pernyataan yang bersifat pendapat atau opini penulis, merupakan pernyataan yang dapat diperdebatkan atau didiskusikan. Oke. Selanjutnya itu ada argumen. Argumen sendiri pada artikel ini terdapat pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kenapa sih Mel itu menjadi argumen? Nah, secara definisi, argumen adalah penjelasan atau bukti yang digunakan untuk mendukung tesis. Argumen dalam artikel di atas tersebar di beberapa paragraf yang sudah disebutkan tadi. Oke, dan yang terakhir itu ada penegasan ulang, itu berada pada akhir kalimat pada paragraf ke-6. Di mana di situ juga dijelaskan bahwa kecelakaan kereta api ini menjadi sebuah panggilan untuk perubahan perkereta-apian di Indonesia. Di sana juga penulis mengajak kita untuk sadar bahaya atau kelalaian dari perkereta-apian di Indonesia, termasuk dalam adanya sistem dua rel itu, sistem ganda gitu. Dari penegasan ulang ini, mengulangi pernyataan tesis merupakan pernyataan yang bersifat pendapat atau opini penulis, merupakan pernyataan yang dapat didiskusikan juga. Ya, jadi demikian itu merupakan penjelasan unsur dari artikel dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita langsung aja evaluasi ya. Jadi untuk yang Gaby, sudah betul tidak strukturnya? Ada yang kurang ya. Jadi harusnya Gab itu ada tetap ada pernyataan awal, lalu argumentasi, dan baru terakhir penegasan ulang gitu ya. Oke, tapi nanti diperbaiki ya, tidak apa-apa, sudah bagus artikelnya. Lalu untuk yang kelompok kedua juga sudah lengkap belum? Sudah? Sudah ya, jadi ada unsurnya sudah lengkap dari mulai tesis sampai ke penegasan ulang. Oke, semua hasilnya bagus-bagus ya, kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Untuk yang lainnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya, karena waktunya tidak mencukupi. Oke. Aduh, apalagi. Oke ya, jadi seperti itu ya, alhamdulillah. Apa ya itu berisik? Alhamdulillah kalian sudah bisa membuat atau menulis opini dalam bentuk artikel dengan baik itu ya. Jadi setelah kita lihat tadi contoh tampilan yang kedua kelompok tadi sudah mewakili bahwa kalian sejauh ini sudah bisa menuntaskan tujuan pembelajaran yang diminta. Kalian sudah bisa menyusun artikel dengan baik ya, walaupun mungkin tidak sesempurna penulis-penulis yang sudah jam tayangnya bagus, tapi setidaknya kalian sudah ada dasar untuk menulis. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semua. Tuh,
Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Apa sudah paham dengan semua pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah paham bagaimana cara menulis dengan baik? Insya Allah. Lalu sudah paham apa itu fakta, apa itu opini, dan pentingnya opini dalam artikel ya? Itu. Oke, kalau sudah paham, kita pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang kalian sudah dapat ilmu hari ini bisa kalian bukan amalkan, bisa kalian terapkan nantinya ya untuk kalian di masa mendatang. Amin. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita masih di bab artikel, tapi kita akan membahas mengenai kebahasaannya, ya, kebahasaan dari artikel. Kita akhiri pertemuan ini baca doa dulu, M. Nur. Sikap membaca doa di dalam hati. Mulai. Selesai. Sikap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.